Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surah At-Taubah. Karena kemarin kita sudah sampai pada ayat terakhir di surat Al-Anfal. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat kita yaitu surat At-Taubah. Yang insya Allah pada pagi hari ini akan dibahas oleh Pak Quraish Shihab ayat 1 hingga 10. Dan tentunya Pak, seperti biasa saya akan selalu membawa teman-teman saya. Tapi pada pagi hari ini yang sudah tidak asing lagi, karena mereka sudah warawiri layar kaca. Selain warawiri layar kaca juga di sepeda Pak. Jadi ada komunitas sepeda. Mereka inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan Omar ya, kita haji sama-sama dulu ya. Kita haji. Oh, Omar pernah haji bareng. Oh. Ya, sama-sama dulu. Jadi katanya Omar ini kritis ya Pak ya? Oh iya. Pertanyaan-pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaannya waktu haji atau di pengajian kita ya. Omar, saya ingat pertanyaan-pertanyaannya. Baik, bagaimana sebelumnya Pak Quraish kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya bagaimana Pak? Alhamdulillah. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak, kita sampai di surat pertama dari At-Taubah Pak. Ayat 1 sampai 10. Silakan Pak. Baik, ini surah At-Taubah, namanya surah At-Taubah. Sebenarnya banyak sekali nama-nama dari surah ini. Surah At-Taubah, surah Al-Azab, surah siksa juga dinamai. Suratul Fadhihah yang membongkar rahasia hati orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Itu banyak sekali. Yang menarik pada surah ini, yang berbeda dengan surah-surah yang lain, itu dia dimulai tanpa bismillahirrahmanirrahim. Banyak upaya untuk menjawab kenapa tidak dimulai dengan bismillah. Kita ingin memberi jawaban yang disepakati. Yang disepakati bahwa Nabi tidak suruh menulis maka tidak ditulis. Itu disepakati. Nah, tapi kenapa Nabi tidak menyuruh menulis? Ada yang menjawab bahwa ayat-ayat di sini berbicara tentang pemutusan hubungan Tuhan dengan orang-orang yang durhaka. Dan biasanya kalau pemutusan hubungan itu ada, apa yang mereka lakukan dulu kalau ada perjanjian, ada pemutusan hubungan, mereka tidak sebut nama Tuhan. Seakan-akan ingin berkata bahwa orang yang memutuskan hubungan itu tidak wajar mendapat rahmat. Ada lagi yang berkata begini, sebenarnya surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, surah sebelumnya itu temanya hampir sama. Dalam tema surat Al-Anfal ada uraian tentang perlunya menepati ikatan-ikatan perjanjian. Kalau di sini ada uraian tentang pemutusan perjanjian terhadap mereka yang mengkhianati perjanjiannya. Karena dianggap temanya sama, diduga, yang pertama menduga itu menurut riwayat adalah Sayyidina Utsman, dia bilang ini satu surah, sehingga tidak perlu dipakai kan Bismillah. Nah, tapi riwayat ini menyatakan bahwa Nabi belum sempat menjelaskan kepada kami apakah itu pakai bismillah atau tidak. Sehingga Nabi wafat tanpa menjelaskannya. Jadi kata Sayyidina Utsman, kita tidak memakaikan bismillah, kita gabung saja ke sana. Begini, surah kita ini turun pada tahun ke-9 Hijrah. Kira-kira di bulan Syawal atau Zulqa'dah. Kita haji kan bulan Zulhijjah ya. Oke. Turun ketika itu yang memimpin rombongan haji adalah Sayyidina Abu Bakar. Nabi sudah diperintahkan haji sebelum itu. Tetapi Nabi enggan haji. Salah satu sebabnya adalah waktu itu kaum musyrik masih penuh di Ka'bah. Padahal perempuan-perempuannya kalau tawaf telanjang. Telanjang.
Mereka beranggapan bahwa kita harus menghadap Tuhan dengan bersih lahir batin. Pakaian ini bukan cuma kita di haji pakaiannya tidak boleh najis kan? Mereka berkata pakaian yang kita pakai ini sudah dikotori oleh kenajisan rohani. Jadi mereka itu sambil tawaf, ada di antara mereka yang sambil tawaf itu mengungkapkan syair-syair menyatakan al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu. Hari ini kelihatan semuanya atau sebagian. Tapi apa yang terlihat saya tidak rela untuk dilihat. Maksudnya karena itu maka turun ayat-ayat kita ini menekankan bahwa orang musyrik tidak boleh lagi berada di sekeliling Ka'bah pada waktu musim haji, tidak boleh lagi mereka bertawaf dalam keadaan telanjang dan lain-lain sebagainya. Ini nanti uraian ayat ini. Sayyidina Abu Bakar berangkat memimpin haji, turun ayat-ayat kita ini. Maka Nabi memerintahkan Sayyidina Ali, kamu pergi menyampaikan kandungan ayat-ayat ini kepada masyarakat di Makkah. Mari kita baca. Jadi itu latar belakang turunnya. Ayat ini berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah artinya Allah berlepas diri, memutuskan hubungan. Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan itu dengan orang-orang yang telah engkau lakukan ikatan perjanjian dengan mereka dari kaum musyrikin. Kalau Allah berlepas diri dari seseorang, itu tidak otomatis berarti bahwa Allah sudah tidak bantu dia. Allah hanya melepaskan diri dari rahmatnya. Rahmatnya yang bersifat rohani. Karena orang kafir itu, orang musyrik itu masih dapat rahmat Tuhan atau tidak? Masih dapat. Dia masih diberi untuk bernafas, itu rahmat Tuhan. Dia masih diberi hidup. Jadi di sini yang dimaksud Allah berlepas diri dari rahmat khusus. Tidak lagi memberikan mereka bantuan. Tapi berlepas diri bukan berarti tidak lagi memberikan mereka rezeki. Karena apa? Dunia ini di sisi Allah tidak berarti sama sekali. Nabi bersabda, seandainya dunia ini dengan segala kenikmatannya, artinya di sisi Allah seperti sayap lalat, niscaya dia tidak akan memberikan kepada orang kafir sedikit rezeki pun. Tapi dunia ini tidak ada artinya. Ambil aja yang kamu mau ambil. Maka putus hubungan khusus, putus hubungan ikatan perjanjian. Maka wahai orang-orang musyrik yang pernah melakukan ikatan perjanjian, kalian diberi kesempatan untuk berjalan di muka bumi ini selama 4 bulan. Jadi putus hubungan diberi waktu 4 bulan. Silahkan kalian jalan. Mau naik sepeda boleh naik sepeda. Mau, iya kan? Bebas kamu, tapi selama 4 bulan. Melakukan siyaha. Siyaha itu artinya berjalan, apa namanya itu? Pariwisata itu siyaha. Berjalanlah kamu di permukaan bumi ini. Tapi selama 4 bulan. Kamu boleh tinggal di sini selama 4 bulan. Sudah 4 bulan ada ketetapan lain. Pemirsa, Pak Quraish akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Mereka menduga Haji Akbar itu, biasanya Umar tahu Haji Akbar apa? Haji kalau wukufnya pada hari Jumat. Ya, ya kan begitu. Itu bukan istilah Quran. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat At-Taubah. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami pada saat ini sedang membahas surat At-Taubah ayat 1 hingga 10. Surat At-Taubah ini sendiri adalah surat ke-9 yang terdapat dalam Al-Quran. Isinya antara lain bahwa pemutusan hubungan Tuhan dengan orang-orang durhaka dan juga pemutusan perjanjian terhadap mereka yang mengingkari perjanjian. Silakan Pak dilanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka diberi kesempatan 4 bulan. Silahkan berfikirlah.
4 bulan persiapkanlah diri, keluarga kalau mau keluar. Jadi tidak serta-merta sekarang keluar. 4 bulan dipersilakan. Dan hendaklah kamu ketahui bahwa kamu tidak dapat mengalahkan Allah. Jangan berkata, oh saya mau menyingkir, saya mau ini. Ketahui kamu tidak dapat mengalahkan Allah. Dan Allah pasti akan mempermalukan, menghina orang-orang yang menutupi kebenaran. Nah, baru dikatakan, wa adzanun minallahi wa rasuli. Azan itu apa? Azan itu pengumuman. Azan itu terambil dari kata uzun, telinga. Telinga itu yang mendengar. Kalau saya berkata azan, itu pengumuman untuk didengar oleh telinga. Dalam syariat, azan itu adalah pengumuman bahwa waktu sholat sudah tiba. Itu kan pengumuman. Wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nas, kepada semua manusia, yauma al-hajjil akbar, pada hari haji akbar. Nah, ini kita mau luruskan kesalahpahaman masyarakat. Mereka menduga Haji Akbar itu, biasanya Umar tahu Haji Akbar apa? Haji kalau wukufnya pada hari Jumat. Ya, ya kan begitu. Itu bukan istilah Quran. Haji itu ada 2. Ada haji kecil, ada haji akbar. Umrah itu haji kecil. Haji itu haji akbar. Jadi setiap tahun itu haji akbar. Memang hari Jumat bagus kalau wukuf pada hari Jumat. Karena Nabi wukufnya bertepatan pada hari Jumat. Tapi jangan namai dia haji akbar. Nah, jadi selama ini kita masih salah penafsiran. Selama ini kita menduga haji akbar kalau, oh ini tahun tidak haji akbar. Tidak setiap tahun. Itu haji akbar. Nah, di sini pengumuman yang dari Allah dan Rasulnya ini diumumkan kepada manusia yaumal hajjil akbar, pada haji akbar. Jadi Sayyidina Ali, tadi saya katakan Sayyidina Ali ditugaskan Nabi, kamu pergi menyampaikan ini. Beliau mengumumkannya pada musim haji pada tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah. Jadi itu haji akbar. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Bahwa Allah sekarang sudah membebaskan diri, tidak terikat lagi dengan memberikan rahmat khusus, sudah memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik. Karena Allah sudah memutuskan hubungan, maka Allah menetapkan sesuatu yang boleh jadi tidak disetujui oleh kaum musyrik. Apa itu? Antara lain bahwa tidak boleh lagi ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Kaum musyrik tidak boleh lagi berada di kota Mekah. Itu sebabnya kota Mekah adalah kota suci. Orang kafir tidak boleh masuk di Mekah. Ini sejak ini pengumuman ini. Innallaha bari'un minal musyrikin fa in tubtum fahuwa khairun lakum. Kalau kamu mau tobat, mau masuk Islam, mau mengikuti, itu baik buat kamu. Wa in tawallaitum, kalau kamu enggan, kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah tidak dapat kamu kalahkan. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan sampaikanlah kepada orang-orang kafir bahwa ada siksa yang pedih yang menanti mereka. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin wa lam yanqusukum syai'an wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Tetapi orang-orang musyrik yang tidak mengurangi sedikit pun dari perjanjiannya dengan kamu dan tidak membantu orang lain untuk menganiaya kamu, maka sempurnakan perjanjian kamu dengan dia sampai waktu yang kamu tetapkan. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Fa idzan salaha al-ashhurul hurum, kalau sudah selesai bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulhijjah, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram.
Kalau sudah selesai bulan-bulan haram itu, maka kamu mempunyai beberapa alternatif menyangkut orang-orang musyrik sesuai dengan kondisi mereka. Bisa kamu bunuh mereka dimanapun mereka berada. Kalau mereka mau menyerang, mereka mau bunuh mereka. Bisa kamu tahan mereka. Bisa kamu tawan mereka, bisa kamu intai mereka dimanapun mereka berada. Tetapi kalau mereka bertaubat, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, maka biarkan mereka. Jangan ganggu mereka. Nanti di ayat berikutnya, mereka itu saudara-saudara kamu seagama. Biarkan mereka, lepaskan mereka, mau kemana silahkan. Bahkan kita lihat ini. Kalau ada salah seorang dari orang musyrik itu yang meminta perlindungan dari kamu, maka lindungilah mereka. Supaya bisa mereka itu mendengarkan firman-firman Allah. Lalu, kalaupun mereka tidak mau beriman, antar mereka ke tempat yang aman. Itu disebabkan karena mereka tidak tahu. Wah, ini luar biasa. Orang musyrik itu kalau minta perlindungan, lindungi mereka. Bukan cuma lindungi mereka, antar mereka ke tempat yang aman. Coba bayangkan sekarang ini ada orang-orang yang mau bunuh mereka, yang menteror mereka. Ini ayatnya jelas sekali. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka. Kalau ada seorang dari orang musyrik yang meminta perlindungan kepada kamu, beri dia perlindungan supaya dia mendengar tuntunan agama yang benar. Jangan paksa dia. Antar mereka ke tempat yang aman. Bukan cuma lepas mereka nanti siapa. Antar mereka ke tempat yang aman. Itu disebabkan karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Saya kira banyak sekarang ini orang yang tidak mengerti. Terangkan ajaran agama seperti ini. Ada orang-orang sekarang sesama muslim pun dia. Ini sesama musyrik pun. Orang-orang musyrik pun dikatakan antar mereka ke tempat yang aman. Nah, baru sesudah itu dikatakan bahwa memang kita memutuskan hubungan dengan orang musyrik. Kenapa itu? Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih illa alladzina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahu. Bagaimana bisa ada perjanjian antara orang musyrik dengan orang-orang dengan Allah dan Rasulnya, padahal mereka itu menganiaya kamu? Bagaimana bisa ada perjanjian damai dengan mereka itu, padahal dia tidak damai dengan kamu? Tetapi orang-orang yang engkau telah melakukan ikatan perjanjian dengan mereka, penuhi perjanjian itu. Jadi walaupun mereka musyrik, kita diharuskan memenuhi ikatan perjanjian dengan mereka. Selama mereka konsisten di dalam butir-butir perjanjian. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Saya kira kita lanjutkan nanti. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Kata-kata atau kalimat yang terucapkan, jangankan oleh Tuhan, oleh kita, yang kita bisa memahaminya secara umum. Itu dulu satu hal. Kalau saya berkata, saya undang si Ahmad ke rumah saya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surat At-Taubah. Pak, sebelum kita lanjutkan, tadi saya udah janji sama Mbak Cici. Iya. Boleh bertanya? Boleh, Silakan. Pak, silakan Mbak Cici. Ya, boleh minum juga. Oh iya, silakan. Aduh, saya lupa. Silakan sebelum imsak. Ya. Ayo minum sambil diminum. Silakan. Iya. Bapak menyinggung tadi ayat yang boleh kita membunuh mereka. Ya. Itu seberapa besar kesalahan mereka sih sampai kita boleh? Sementara di ayat yang berikutnya justru kita harus berbaik sama kaum musyrik gitu ya. Dan dikaitkan dengan kejadian sekarang di sini yang kadang juga begitu ada kesalahan sedikit di pihak yang menurut kita itu tidak baik, langsung diserang, langsung diserbu gitu dengan umat muslim sendiri. Bagus. Yang pertama dulu, tidak semua kata-kata atau kalimat
yang terucapkan, jangankan oleh Tuhan, oleh kita, yang kita bisa memahaminya secara umum. Itu dulu satu hal. Kalau saya berkata, saya undang si Ahmad ke rumah saya makan siang. Apa semua yang namanya Ahmad saya undang? Ya kan? Kita harus. Saya undang dia pada hari Minggu. Apa setiap hari Minggu saya undang? Tidak kan? Kita harus tahu itu. Nah, ayat kita ini yang pertama berbicara menyangkut kota Mekah. Satu. Kota Mekah. Kaum musyrik tidak boleh masuk di kota Mekah. Sekarang pun orang mau masuk satu negara harus ada izin. Izin itu tergantung kebijaksanaan dari penguasa negara itu. Ada syarat-syarat. Ada yang bebas visa, ada yang biayanya sedikit, ada yang ini, ya kan? Jadi ini kebijakan. Yang kedua, tidak semua orang musyrik itu harus dibunuh. Buktinya tadi ada yang meminta perlindungan antar dia. Dia bukan musuh. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Ini yang membatalkan perjanjian. Ini yang sembunyi-sembunyi mau melakukan penganiayaan terhadap kaum muslimin. Maka diberi alternatif. Uqtuluhum, tawan mereka, intai mereka. Jadi jangan lantas berkata ini. Dan ini sekali lagi bukan sesama muslim, bukan semua orang musyrik, tapi orang-orang tertentu. Dan membunuhnya pun kalau harus dibunuh itu dengan alasan yang sangat kuat. Penjahat perang biasa dibunuh. Bisa dilanjutkan kembali ayatnya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi baru dia jelaskan bagaimana bisa ada jalinan perjanjian dengan orang-orang musyrik tertentu ini. Padahal in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma. Kalau mereka menang, dia tidak lagi menghiraukan adanya hubungan kekerabatan kamu dengan dia. Tidak lagi menghiraukan adanya janji antara kamu dengan dia. Betapapun kita bermusuhan dengan orang, masih harus ada pertimbangan-pertimbangan hubungan. Dia juga toh manusia. Apalagi dia juga sekeluarga dengan kita, dia juga sebangsa dengan kita, dia juga sekemanusiaan dengan kita. Ini bagaimana kita mau ikatan perjanjian dengan mereka? Bagaimana kita mau melakukan meneruskan ikatan perjanjian itu, sedang sikap mereka seperti ini. Suatu waktu, ya kan wajar kalau kita tidak ini ya. Baru kalau itu sikap lahir mereka, dengarkan sikap batin mereka. Yurdaunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka itu berpura-pura. Dia berkata-kata manis di hadapan kamu, padahal hati mereka itu sangat benci kepada kamu. Bagaimana kita mau main pun kan kalau dengan teman yang maksudnya jahat kan tidak boleh. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, memberi sebagian hartamu kepada non-muslim yang tidak bermaksud jahat kepada kamu, yang tidak memerangi kamu. Tuh. Jadi orang yang salah paham, dia bilang ini semua musyrik nih harus dibunuh. Tidak dong, ini ada syarat-syaratnya. Bahkan diperintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Mau beri hadiah mereka boleh aja kok. Karena mereka baik dengan kita. Itu. Wa aksaruhum fasiqun, kebanyakan mereka di samping hatinya yang buruk itu orang-orang yang durhaka. Nah, kita lihat, ada orang, ada non-muslim yang boleh jadi akhlaknya lebih baik dari orang muslim. Ada enggak? Ada. Oh, banyak. Kita, ya kan?
Ada orang-orang yang tidak mengakui wujud Tuhan, musyrik, atau mempersekutukan Tuhan, tetapi hubungan kemanusiaannya baik. Kita lebih hormati orang-orang yang semacam itu, kita lebih bagus berhubungan dengan orang-orang yang semacam itu daripada orang-orang muslim yang durhaka, yang akhlaknya buruk, ya kan? Nah ini kita punya ayat itu bermaksud berkata begitu. Baru ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Mereka itu menukar nilai-nilai ilahi dengan harga yang murah. Korbankan saja ayat-ayat Tuhan, tafsirkan dia semacam penafsiran ini, asal ada yang memberi keuntungan duniawi. Mereka seperti itu. Mereka mengganti, membeli dunia dan membayarnya dengan nilai-nilai Tuhan. Bisa banyak sekarang ini. Mau jabatan, udah deh korbankan deh ini. Tidak. Ini salah satu sifat buruk orang-orang yang itu. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabili, sehingga pada akhirnya mereka itu membendung orang lain untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi dengan keteladanannya dia bendung orang lain. Dia tidak ngomong, tapi dia beri keteladanan sehingga itu kan begitu toh yang baik toh. Itu toh. Fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka terus-menerus kerjakan. La yarqabuna fi mu'minin illa wala dhimmah ulaika humul mu'tadun. Mereka itu sama sekali tidak memberikan pertimbangan menyangkut orang-orang yang beriman, tidak memberi pertimbangan menyangkut hubungan kekeluargaan, tidak memberi pertimbangan menyangkut janji-janji mereka. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan, dan mereka itulah agresor-agresor. Kalau agresor wajar untuk dibunuh kalau memang sudah diadili dengan benar dan baik. Saya kira itu yang ayat kita ini. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Pak Quraish akan melanjutkan kembali uraiannya tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, setan memperindah buat mereka. Itu dianggap baik. Logikanya ada. Logikanya bahwa kita harus menghadap Tuhan dengan bersih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Surat At-Taubah dalam Tafsir Al-Misbah mengenai Surat At-Taubah. Pak, segmen ini biasanya masih ada lanjutan dari ayat Bapak. Berhubung ayatnya sudah selesai, Pak, kita berikan kesempatan tamu kita untuk bertanya. Mari, ya, silakan. Silakan, Mbak Medi dulu deh. Iya, saya tanya dulu Pak Quraish. Saya tergelitik tadi ketika di ayat ini diceritakan dan Bapak tadi juga menjelaskan orang-orang bertawaf dengan telanjang gitu. Apakah pada zaman dulu tidak ada peraturannya seperti kalau kita berihram sekarang kan berumroh dan haji jelas gitu. Kita harus berihram, pakai kain ihram gitu. Terus kemudian juga kok bisa gitu orang-orang itu masuk gitu ya. Maksudnya ke tempat kota suci dengan seperti itu gitu Pak. Ya. Sekarang ini saya mau tanya. Saya yang bertanya, boleh kan? Iya. Ada enggak komunitas di dunia ini yang telanjang? Komunitas di Ada, mana? iya, ada di tempat Sekte tertentu ya. Hah? Sekte-sekte gitu ya. Iya, apa sekte atau budayanya. Tapi dalam tempat tertutup kali Pak. Oh, oke deh. Yang penting dulu ada. Oh, oke. Ada. Itu mereka anggap baik atau tidak? Buat mereka iya. Buat mereka baik. Bagus. Begini juga halnya dengan orang-orang dulu ini. Kalau dalam bahasa Al-Quran, setan memperindah buat mereka. Itu dianggap baik. Logikanya ada. Logikanya bahwa kita harus menghadap Tuhan dengan bersih. Dengan apa adanya. Itu logika benar. Bahwa kita, itu sebabnya juga di haji, kita jangan lagi potong kuku, jangan lagi make up dan sebagainya, toh. Tetapi dalam batas-batas yang wajar. Mereka menganggap itu baik, tetapi dalam batas yang tidak wajar. Sehingga masyarakat bisa menerima.
Padahal itu di luar tuntunan agama. Maka agama datang untuk menetapkan bahwa haji tetap dilakukan, tetapi dengan cara-cara yang terhormat. Dengan cara-cara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Saya akan beri Anda contoh. Dulu mereka kalau tawaf itu bergandengan tangan. Laki-laki perempuan. Bergandengan tangan boleh jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Pokoknya bisa dibayangkan sekarang kalau kita bergandengan tangan. Begitu banyak orang. Ini agama, Nabi memberi tuntunan, memberi contoh yang sesuai. Maka tidak harus bergandengan tangan. Yang penting tawaf. Saya kira itu. Jadi ada itu. Agama datang meluruskan. Pak Quraisy, Ah, kan katanya dulu orang musyrik bertawaf. ya. Nah, sedangkan tawaf itu adalah ibadah buat kita umat muslim. Lah, bagaimana, mengapa orang musyrik melakukan ibadah kita? Itu bagaimana itu? Bagus sekali Umar. Jadi begini, haji itu bukan cuma ibadah kita umat Nabi Muhammad. Haji itu adalah ibadah yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim. Ya kan itu, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Setelah Nabi Ibrahim memugar Ka'bah, membersihkannya, siap untuk jadi dikunjungi orang, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kuma azzin finnas, kumandangkanlah pada seluruh manusia, mari pergi haji. Maka orang-orang datang berduyun-duyun sejak zaman Nabi Ibrahim. Agama Islam itu kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim. Nah, jadi tawaf sesuai sejak zaman Nabi Ibrahim. Tawaf, tetapi perkembangan masyarakat menjadikan semakin jauh dari Nabi Ibrahim, semakin menyimpang ajaran ini. Jadi orang musyrik juga tawaf. pariwisata gitu. Tetapi sudah tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Mekah dan Madinah hanya orang Islam. Jelas ya Umar ya? Jadi dulu masih zamannya Nabi bercampur ya, Pak ya? Oh iya, pada masa Nabi bercampur. Kita tahu ini, tadi saya katakan, ayat-ayat ini turun di bulan Syawal, atau ada yang berkata bulan Zulqaidah tahun 9 Hijrah. Nabi baru haji tahun 10 Hijrah. Ya, nah, Syawal, atau katakan pengumumannya bulan Zulhijjah, ya kan? Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah itu semua yang musyrik harus keluar dari Mekah. Mekah sudah menjadi wilayah hanya untuk umat Islam. Nah, tahun berikutnya Nabi pergi haji. Ketika itu sudah tidak ada orang musyrik di wilayah Mekah, di wilayah tanah haram. Itu kan istilah tanah haram. Haram itu artinya terhormat. Wilayah yang terhormat. Kehormatannya antara lain tercermin bahwa yang ada di sana adalah orang-orang yang mengakui keesaan Allah. Kehormatannya, binatangnya tidak boleh diganggu, pohonnya tidak boleh ditebang, dan lain-lain. Tapi di luar itu Anda bebas. Saya kira itu. Baik, saya beri kesempatan yang lainnya sudah, silakan Mbak. Gini Pak Quraisy, saya mau tanya tentang sebenarnya yang dinamakan kaum musyrik itu seperti apa sih? Apa musyrik karena dia mensekutukan Allah atau musyrik secara akhlaknya gitu loh? Ya, bagus. Musyrik itu berarti mempersekutukan. Siapa yang mempersekutukan Allah? Nah, kemusyrikan ini ada dua macam. Ada kemusyrikan yang jelas, ada kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang jelas itu adalah orang yang mengucapkan atau melakukan kegiatan yang dalam ucapan dan kegiatannya yang nyata itu menyatakan bahwa ada penguasa bersama Tuhan.
itu yang dinyatakan. Ya, ini musyrik. Menduakan Allah gitu. Menduakan Tuhan. Ya, toh. Ada lagi yang tersembunyi. Itu yang di dalam hati. Saya sholat, Allahu Akbar untuk Tuhan dan supaya dilihat orang. Iya. Itu juga syirik. Sehingga siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bukan musyrik. Kecuali kalau nampak dalam kegiatannya yang jelas dan pasti bahwa dia mempersekutukan Tuhan. Nah, yang dibicarakan di sini, jadi kalau ada muslim, saya masih muslim, saya syahadat. Kenapa kamu tidak salat? Ya, saya lagi malas nih. Dia masih muslim. Masih muslim. Dia masih muslim selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dia meyakini bahwa ada 2 kuasa atau lebih, ada kuasa yang bersama Tuhan, dia dinamai musyrik. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan melanjutkan yaitu mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraisy tali yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Setiap kita mengusulkan suatu angka, bisa lagi timbul Angka lain. pertanyaan kenapa angka itu. Bisa jadi ini begini, 4 bulan dinilai sudah wajar. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Surat At-Taubah dalam Tafsir Al-Misbah. Sebelum pada kesimpulan, Pak, boleh saya kasih kesempatan Mbak Cici untuk bertanya? Katanya ada unek-unek satu aja nih, Pak. Silakan. Silakan Mbak Cici. Satu aja. Asal jam 10 ya. Kata-kata 4 bulan. Ya. 4 bulan itu kenapa 4 bulan? Kenapa bukan 3 bulan? 7 bulan yang ganjil-ganjil Allah ya. senang. Kemudian setelah 4 bulan itu apa? Azab datang atau gimana gitu, Pak? Setiap kita mengusulkan suatu angka, bisa lagi timbul Angka lain. pertanyaan kenapa angka itu. Bisa jadi ini begini, 4 bulan dinilai sudah wajar sebagai waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk berpikir pindah. 4 bulan itu sudah cukup lama, gitu ya, toh. Karena sudah pasti, sudah tegas bahwa harus pindah. 4 bulan itu dianggap memang bagaimana tadi Umar bilang Tuhan suka yang ganjil. Iya, pernah dengar Tuhan suka yang ganjil. Bagus. Itu juga benar, Tuhan suka yang ganjil. Tapi bisa jadi kalau ini yang kita jadikan dasar pertanyaan Umar ini tadi, itu kesukaan Tuhan. Ya kan, Tuhan ganjil, dia senang pada yang ganjil. Tetapi dalam konteks kaum musyrik, dia tidak ingin memberikan apa yang disukainya. Bisa. Itu dugaan, itu perkiraan. Bisa jadi ada orang lain yang berkata ini silahkan. Ya kan? Saya kira begitu ya. Jadi Saya bertanya satu lagi tadi, setelah kata Mbak Cici, setelah 4 bulan itu apa yang terjadi, Pak? Apa diazab? Apa? Setelah 4 bulan itu, kenyataannya setelah 4 bulan mereka Pindah. Harus. Dan itu tidak harus bahwa pindah negara, pindah wilayah. Wilayah Masjidil Haram kan itu tidak terlalu luas. Dulu kecil ya. Iya, kan kecil ya. Dia tidak terlalu luas. Pokoknya keluar wilayah itu. Saya Begitu, kira Mbak Cici, demikian. ya. Oke. Silakan Pak, kesimpulannya. Kita ambil beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca. Yang pertama, pemutusan hubungan Allah dengan kaum musyrik bukan berarti bahwa Allah tidak lagi memberi mereka rezeki atau rahmat yang bersifat umum. Walaupun putus. Rezeki dan rahmatnya yang bersifat umum tetap melimpah kepada mereka, bahkan boleh jadi lebih banyak. Ya toh? Kendati mereka durhaka, karena Allah Maha Rahman. Rahman itu artinya pelimpah rahmat bagi semua. Rahman itu Allah melimpahkan rahmat kepada semua makhluk, kepada binatang, kepada kafir, kepada ini. Rahim memberi rahmat untuk orang-orang yang taat kepadanya. Allah Maha Rahman. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, Haji Akbar adalah ibadah haji yang intinya adalah wukuf di Arafah. Bukan selama hari itu. Sedang umrah dinamai haji asgar, haji kecil. Bukan seperti yang populer di masyarakat bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya terjadi pada hari Jumat. Itu haji akbar. Yang ketiga,
yang bertaubat dari kemusyrikan akan diampuni Allah dan dihapus semua dosa yang telah dilakukannya sebelum dia tobat. Sudah tidak ada tidak dituntut untuk kamu harus ganti salatmu, kamu ini ampun semuanya. Itu yang bertobat. Yang keempat, perintah memerangi dan menawan atau membunuh bukan ditujukan kepada seluruh kaum musyrik, bukan, tetapi hanya kepada mereka yang membatalkan perjanjian secara sepihak serta menganiaya, memerangi kaum muslimin, yang khusus untuk ayat kita ini di lingkungan Mekah. Ya kan? Kemudian kita lihat wajar bahkan baik memberi perlindungan kepada siapapun yang teraniaya, siapapunnya, walau berbeda agama dan keyakinan. Dan bila yang bersangkutan ingin meninggalkan tempat, maka hendaknya dia diantar sampai ke tempat yang aman. Seorang yang diberi perlindungan tidak boleh dipaksa untuk menganut agama dan kepercayaan siapapun yang melindunginya. Tidak boleh. Muslim, jangan paksa dia. Yang ketujuh, kita bikin ganjil juga kesimpulannya. Oke, maksud yang ganjil. Tidak dibenarkan pengkhianatan dan penipuan terhadap siapapun. Ada orang berkata, oh kita boleh menipu non-muslim. Tidak benar. Tidak dibenarkan pengkhianatan dan penipuan terhadap siapapun. Karena itu pula wajib menghormati perjanjian dengan siapapun selama mereka menghormatinya. Itu lebih kurang kesimpulan dari karena ayat. Itu juga banyak orang yang masuk Islam bukan karena kekerasan tetapi karena kelemah lembutan seorang Nabi Muhammad. Kita di Indonesia masuk Islam karena kelemah lembutan. Karena itu diharapkan orang-orang berkata bahwa Islam akan langgeng di sini. Tidak seperti dengan di Eropa, ada yang datang bukan tujuan menyebarkan Islam tapi tujuan menguasai situasi. Saya kira. Alhamdulillah, sampai sudah kita sudah penghujung acara, udah habis ini ya. Omar masih ada unek-unek bertanya? Nanti di luar ya. Bapak, terima kasih Pak. Teman-teman saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama Bapak sudah bisa hadir di sini. Diberi ilmu. Amin. Kita ketemu lagi Pak ya. Sehat ya Pak. Insyaallah. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan kita pada pagi hari ini bisa memberikan hikmah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.